Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etnomatematika yang beranggotakan Muzayyanatul Jannah, Maya Rizkyana, dan Devi Kumalasari. Baiklah, kita langsung saja ke hasil analisis artikel yang pertama. Analisis artikel yang pertama dengan judul Etnomatematika pada permainan tradisional engklek beserta alatnya sebagai bahan ajar. Penulis dari artikel ini adalah Erli Dwi Aprilia, Dinawati Trapsilasiwi, Toto Barestiawan dengan penerbit Kadikma tahun 2019. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan etnomatematika pada permainan engklek. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat unsur matematika pada permainan engklek. Unsur-unsur matematika yang ditemukan diantaranya adalah bidang, hitung, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, peluang, dan logika matematika. Pada penelitian ini juga menghasilkan bahan ajar, yaitu berupa lembar kerja siswa dengan materi bidang-bidang untuk kelas 8 dan materi yang kongruen untuk kelas 9. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan dan budaya merupakan satu kesatuan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Salah satu contoh adalah pelajaran matematika yang masih dianggap sebagai materi yang sulit dan tidak disenangi. Kemampuan siswa yang beragam membuat guru harus bisa menentukan metode dan model pembelajaran yang tepat sehingga konsep pembelajaran dapat disampaikan dengan maksimal. Metode pembelajaran yang tidak tepat mengakibatkan siswa semakin enggan untuk belajar matematika. Permainan tradisional dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dengan metode pembelajaran menggunakan permainan akan membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi matematika. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan memadukan permainan engklek pada pembelajaran matematika. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah etnomatematika, permainan engklek, dan geometri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Dengan menggunakan instrumen, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan mendeskripsikan etnomatematika pada permainan engklek sehingga menjadi data yang mudah dipahami. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat unsur matematika yang ditemukan, yaitu bangun datar, membilang, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, peluang, dan logika matematika. Yang pertama pada peta engklek. Peta engklek memiliki unsur matematika yaitu bangun datar yang terdiri dari susunan persegi panjang dan setengah lingkaran. Kemudian pada pencerminan ada bentuk jika kita gambarkan sumbu simetri sehingga memotong peta engklek menjadi dua bagian kanan dan kiri, maka akan terlihat bahwa bagian kanan simetri dengan bagian kiri. Selanjutnya kekongruenan. Dari bentuk setiap petanya yang sama, di mana setiap peta terdiri dari 3 persegi kali 2 persegi. Persegi yang dimaksud yaitu 2 buah paving berbentuk persegi panjang.
kemudian jaring-jaring. Bentuknya mirip dengan jaring-jaring kubus dan setiap sisi memiliki ukuran yang sama. Kemudian membilang, yaitu urutan petak yang akan dilalui saat bermain engklek. Dari petak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kembali lagi ke 3, 2, 1. Untuk yang kedua, pemain engklek terdapat unsur peluang dalam menentukan urutan pemain. Misalnya, pemain A, B, C, D, E sedang bermain engklek. Kemudian mereka melakukan home pimpa untuk menentukan pola urutan bermain. Bisa juga menggunakan rumus permutasi untuk menentukan banyaknya pola urutan bermain. Yang ketiga, gajo pada engklek. Gajo memiliki unsur bangun datar seperti segitiga, trapesium, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, aturan pada engklek. Aturan pada engklek memiliki unsur logika matematika. Dalam aturan permainan engklek, implikasi dapat dilihat dari lanjut atau matinya seorang pemain. Untuk kesimpulannya, terdapat etnomatematika pada permainan tradisional engklek. Etnomatematika pada petak engklek muncul pada bentuk, ukuran, serta jumlah petak yang mengandung unsur bangun datar, refleksi, kekongruenan, jaring-jaring, dan membilang. Pada pemain engklek, etnomatematika muncul pada jumlah pemain engklek serta pola urutan pemain engklek yang memiliki unsur membilang dan peluang. Bentuk gajo dalam permainan engklek mengandung unsur bangun datar, sedangkan pada urutan bermain engklek, ketika pemain engklek melanggar aturan, permainan memiliki unsur logika matematika. Selanjutnya, hasil analisis artikel yang kedua dengan judul Etnomatematika Studi Etnomatematika Masjid Sunan Bonang dalam Pembelajaran Geometri. Penulis penelitian ini adalah Sela Jazilatul Izzah dan Putri Nur Malasari yang diterbitkan oleh Circle tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mencari unsur-unsur matematika yang terdapat pada bangunan Masjid Sunan Bonang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya unsur geometri pada bidang datar dan geometri bidang ruang pada bangunan Masjid Sunan Bonang. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kontekstual dan sebagai contoh penggunaan konsep matematika pada lingkungan sekitar kita, yaitu dengan mengkaji nilai-nilai budaya yang terdapat pada peninggalan leluhur kita. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya orang yang tidak menyadari bahwa kebudayaan yang ada di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan matematika, sehingga banyak yang tidak mengerti dan mengabaikan adanya matematika dalam budaya maupun peninggalan dari leluhur. Matematika yang terdapat di ruang lingkup kebudayaan Indonesia dapat diterapkan dan digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat kreatif dan inovatif yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan budaya leluhur dan memberikan nilai tersendiri. Pengintegrasian budaya pada pembelajaran matematika dapat merubah pandangan masyarakat dan peserta didik tentang matematika yang terkenal rumit. Salah satu caranya adalah dengan menghubungkan matematika dengan budaya dengan menggunakan etnomatematika. Salah satu pembelajaran matematika yang memiliki kaitan dengan budaya dan etnomatematika adalah materi geometri. Pembelajaran yang dipadu-padankan dengan budaya dapat menambah semangat dalam pembelajaran karena dapat mengeksplor seni dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah etnomatematika,
geometri, dan Masjid Sunan Bonang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Instrumen yang digunakan adalah human instrument dengan melalui metode data pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan mengubah data rekaman atau gambar ke dalam bentuk tulisan penelitian. Kemudian data disusun dan dikoordinasi, dan selanjutnya data dianalisis untuk ditindak dalam penafsiran data yang kemudian dipaparkan pada seluruh hasil analisis data. Untuk selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat unsur-unsur geometri yang terdapat pada bangunan Masjid Sunan Bonang. Yang pertama adalah pada bangunan inti masjid. Pada bangunan inti masjid memiliki unsur geometri yaitu bentuk atap yang seperti ruang sisi datar limas ala segi 4 dan bangunan intinya yang berbentuk seperti kubus. Kemudian terdapat jalan setapak untuk menuju bangunan masjid yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ada anak tangga tiban Masjid Sunan Bonang yang berbentuk seperti bangun ruang datar balok. Selanjutnya terdapat gapura masjid yang berukirkan lafaz Allah dan Muhammad yang berbentuk bangun datar persegi panjang dan terdapat lingkaran di tengahnya. Kemudian ada penyangga atap yang berada di setiap bagian sudut masjid yang berbentuk bangun datar segitiga. Selanjutnya terdapat hiasan ukiran yang menambah nilai keindahan Masjid Sunan Bonang yang berbentuk persegi dan setengah lingkaran. Kemudian atap Masjid Tiban Sunan Bonang dipenuhi dengan ukiran dan terdapat ukiran ayat suci Al-Quran yang berbentuk seperti bangun ruang sisi datar yaitu prisma dengan alas segi 4. Kemudian pintu masuk ruangan sholat Jamaah Putra berbentuk persegi panjang dengan alas bangun datar setengah lingkaran. Untuk yang kedua yaitu pada bagian serambi masjid. Pada serambi masjid terdapat beduk Masjid Tiban Sunan Bonang yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung. Juga terdapat hiasan yang terdapat pada lantai masjid yang terbuat dari marmer yang berbentuk bangun datar belah ketupat. Pada lantai Masjid Tiban terdapat bangun datar yang berbentuk segi 4 yaitu berupa persegi. Untuk yang ketiga yaitu pada bagian pagar yang menghiasi masjid. Yang pagar masjid berbentuk bangun ruang sisi datar yang berbentuk prisma alas segi 4 dengan tinggi 63 cm dengan panjang alas 4 cm. Kemudian terdapat pagar masjid yang berbentuk seperti bangun datar persegi panjang yang memiliki panjang 81 cm dan lebar 36 cm. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari etnomatematika dapat diambil konsep geometri bangun datar dan bangun ruang dari bentuk-bentuk bangunan Masjid Sunan Bonang. Yang terdapat konsep-konsep matematika yaitu bangun datar seperti persegi, persegi panjang, belah ketupat, segitiga, dan lingkaran. Sedangkan bangun ruang sisi datar yaitu seperti kubus, balok, limas, prisma, dan tabung. Etnomatematika pada penelitian ini dapat mengenalkan peserta didik terhadap Masjid Sunan Bonang dengan pembelajaran matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat peserta didik lebih peduli terhadap peninggalan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, hasil analisis artikel yang ketiga dengan judul Pendekatan Etnomatematika pada Materi Bangun Datar dengan Berbantuan Media Batik dengan penulis Dwi Indah Iswatun Hasanah, Ahmad Syarif, Latifatun Nikmah,
Nabela Dwi Cahya, Sofyan Adian Mukti, dan Bambang Eko Susilo, dengan penerbit dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2021. Kajian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pendekatan etnomatematika pada materi bangun datar. Kajian ini menjelaskan tentang kaitan antara pendekatan etnomatematika dengan berbantuan media batik pada materi bangun datar seperti segi 4 dan segi 3. Pada kajian ini memberikan gambaran bahwa batik dapat dibuat dengan pola yang mengandung unsur matematika, yaitu seperti bangun datar segi 4, segi 3, belah ketupat, lingkaran, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan pendekatan etnomatematika, dapat memfasilitasi siswa dalam memahami materi matematika yang bersifat abstrak. Dalam kajian ini didapatkan bahwa batik memiliki motif pola yang bermacam-macam dan matematika dapat dijadikan salah satu motif pada batik tersebut. Sehingga dengan pendekatan etnomatematika yang berbantuan media batik dapat dijadikan inovasi dalam pembelajaran matematika. Latar belakang dari kajian ini adalah dengan menerapkan matematika dengan menggunakan pendekatan etnomatematika diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar matematika untuk lebih maksimal. Karena selama proses pembelajaran, siswa diberikan soal-soal atau permasalahan yang berkaitan dengan budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, berhitung, mengambil data, mengolah data, dan menafsirkan data. Kajian pustaka pada kajian ini adalah etnomatematika, bangun datar, dan batik. Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan instrumen wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan data menggunakan sistem pengelompokan sesuai dengan kategori dan unit-unit berdasarkan masing-masing pola unsur matematika yang ditemukan. Hasil pada penelitian ini adalah terdapat unsur matematis pada batik, yaitu yang pertama adalah belah ketupat dengan ciri memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar, memiliki 2 buah diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan membagi sama panjang, kemudian memiliki 2 simetri lipat dan simetri putar. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat pola segitiga dengan ciri memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus dengan ketiga garis lurus pasti bersentuhan antara satu garis dengan garis lainnya. Kemudian ketiga sudut yang ada pada segitiga memiliki besar sudut yang sama, yakni 180 derajat. Kemudian sisi terpanjang pada sebuah segitiga ada pada bagian terdepan dari sudut terbesar. Sisi terpendek bangun segitiga terletak pada depan sudut terkecil. Kemudian 2 sisi pada bagian segitiga pasti berukuran lebih besar dibandingkan dengan sisi ketiganya. Selanjutnya, 2 segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga sama kaki, dan luas pada bagian segitiga adalah setengah dari panjang alas dikalikan dengan bagian tinggi segitiga. Untuk yang ketiga yaitu terdapat pola lingkaran dengan ciri-ciri memiliki jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran, dan diameternya konstan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa etnomatematika dapat menjadi inovasi pada pembelajaran matematika. Pola pada motif batik yang mengandung unsur matematika
dapat menjadi alternatif sumber belajar materi matematika bagi siswa. Selain itu, siswa dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan konsep bangun datar dan dapat memahami aplikasi bangun datar yang dapat menghasilkan karya seni dalam batik, serta menambah wawasan siswa mengenai keberadaan matematika yang ada pada salah satu unsur budaya. Selain itu, juga memfasilitasi siswa dalam mempelajari materi matematika yang bersifat abstrak dan meningkatkan motivasi dalam belajar serta memfasilitasi siswa dalam mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan kami minta maaf dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.